Selamat datang di video pembelajaran statistika ketiga yang akan dipandu oleh saya, Hafiz. Di video kali ini, kita akan belajar tentang sampling, uji hipotesis, korelasi, dan regresi. Selain itu juga, kita akan melakukan studi kasus yang bisa diakses melalui link atau QR Code di akhir video dan bisa diakses juga di deskripsi video. Dari yang kita pelajari di video pendahuluan, sampel bisa digunakan untuk melakukan deduksi mengenai kondisi populasi dengan statistika inferensi setelah melakukan analisa pada sampel. Sampel seperti apa yang dapat merepresentasikan sebuah populasi? Mari kita bahas di sini. Yang pertama harus kita ketahui adalah cara pengumpulan data. Ada banyak sekali cara pengumpulan data, namun 3 metode paling populer adalah observasi langsung, contohnya melihat jumlah pelanggan yang masuk ke bank dalam sehari, eksperimen, contohnya memberi perlakuan berbeda pada dua grup orang yang berkarakteristik sama dan melihat efeknya. Dan survei atau memberikan kuesioner kepada responden-responden. Selanjutnya kita masuk pada pengambilan sampel. Pengambilan sampel seringkali dilakukan karena praktikalitas. Contohnya melakukan crash test untuk tiap mobil sangat tidak praktikal. Atau biaya. Contohnya lebih murah untuk menanyai 1000 pemirsa TV daripada 100 juta pemirsa TV. Yang pasti, sampel dan populasi target yang ingin kita teliti harus sama atau serupa. Untuk pengambilan sampel, di sini kita akan fokus pada 3 metode, yaitu simple random sampling, di mana pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kedua, stratified random sampling diperoleh dengan memisahkan populasi menjadi himpunan yang saling eksklusif atau strata dan kemudian mengambil sampel acak sederhana dari setiap strata. Dan ketiga, cluster sampling atau area sampling adalah sampel acak sederhana dari kelompok atau kelompok elemen di mana yang dijadikan unit sampel bukanlah masing-masing individu tapi masing-masing kelompok. Selanjutnya dalam pengambilan sampel bisa saja terjadi error atau kesalahan. Ada 2 jenis error. Yang pertama adalah sampling error. Sampling error adalah perbedaan antara sampel dan populasi karena observasi sampel dan bisa diselesaikan dengan mengambil ukuran sampel yang cukup besar. Yang kedua adalah non-sampling error yang lebih serius karena disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dalam pengambilan data atau ketidaksesuaian dalam observasi sampel. 3 jenis kesalahan yang termasuk non-sampling error adalah kesalahan dalam akuisisi data, kesalahan karena tidak ada respon, dan bias dalam seleksi. Setelah memahami tentang sampling, mari kita mempelajari pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis merupakan langkah-langkah yang diterapkan untuk menentukan apakah menerima atau menolak suatu hipotesis mengenai parameter populasi. Dalam menguji suatu hipotesis statistik, setidaknya dibutuhkan 5 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menetapkan tingkat signifikansi alfa yang digunakan. Yang ketiga, menentukan statistik uji yang tepat dan menghitung nilai statistik hitung. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan yang kelima, penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai 5 langkah tersebut, selain membaca dari referensi utama kita bisa mengakses website berikut. Yang harus kita perhatikan dalam pengujian hipotesis adalah yang pertama, hipotesis nol selalu menyatakan sama atau tidak ada perbedaan signifikan dari pernyataan awal. Sementara hipotesis alternatif yang dipilih bisa diartikan berbeda, lebih besar, atau lebih kecil dari pernyataan yang ada. Kedua, tingkat signifikansi menunjukkan peluang kesalahan yang mungkin terjadi saat pengambilan keputusan. Tingkat signifikansi yang umum dipakai adalah 1%, 5%, dan 10%. Pada umumnya, dalam penelitian di bidang manajemen atau social science, tingkat signifikansi yang sering dipakai adalah 5%. Semakin besar tingkat signifikansi, maka semakin besar pula peluang menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol benar atau disebut juga kesalahan jenis 1. Untuk mempelajari kesalahan jenis 1 dan 2, kita bisa mengakses link berikut. Di bagian akhir dari video, kita akan membahas korelasi dan regresi. Korelasi adalah hubungan sebab akibat antara dua variabel dan biasanya memiliki koefisien di antara -1 hingga +1. Koefisien ini bisa digunakan untuk melakukan tes hubungan linier antara dua variabel tersebut, di mana makin mendekati -1, maka ada hubungan negatif antar variabel,
dan makin mendekati positif 1, maka ada hubungan positif antar variabel, dan makin mendekati 0, maka tidak ada hubungan linear. Sementara, regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Beberapa variasi analisis regresi adalah linear, linear majemuk, dan non-linear. Model yang paling umum digunakan adalah linear dan linear majemuk. Sementara non-linear biasa dipakai untuk kelompok data yang lebih kompleks karena hubungan antar variabel tidak sejalan. Analisis regresi dapat diaplikasikan ke berbagai disiplin termasuk finansial, investasi, dan pemasaran. Ada beberapa tools Excel yang bisa kita akses untuk pembelajaran statistika mulai dari deskriptif hingga regresi. Berikut tautan-tautan untuk petunjuk penggunaannya. Mari kita lihat contoh analisa regresi dengan Excel. Pada kasus ini, sebuah perusahaan perhotelan La Quinta Motor Inns merencanakan ekspansi dan ingin menentukan lokasi mana yang memiliki profit margin paling tinggi dengan memeriksa beberapa variabel berpengaruh. Prediktor probabilitas yang bisa diidentifikasikan adalah kompetisi, kesadaran pasar akan brand, demografis, dan pemicu permintaan. Sehingga variabel-variabel yang dipakai dapat kita lihat di layar. Memasukkan data dalam data analisis yang menjadi variabel Y atau dependent adalah kolom margin, sementara sisanya adalah variabel X atau independen. Berikut adalah hasil dari data analisis kita. Kita bisa melihat adjusted R-square yang menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap margin, yang menunjukkan 6 variabel kita memiliki pengaruh 49,44% terhadap margin, di mana sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Di tabel ANOVA, kita bisa melihat nilai significance F yang sangat kecil, menunjukkan bahwa model ini bagus dan cukup bisa menjelaskan tentang apa saja yang mempengaruhi profit margin. Untuk melihat variabel apa saja yang berpengaruh pada profit margin, kita bisa melihat p-value dari masing-masing variabel. Dapat kita lihat untuk signifikansi 5%, kita bisa menolak variabel penerimaan mahasiswa dan jarak ke pusat kota karena memiliki p-value yang di atas 5%. Sementara yang kita terima hanya variabel yang memiliki p-value di bawah 5%. Kesimpulannya, variabel-variabel yang berpengaruh pada profit margin bagi La Quinta Inn adalah jumlah kamar pesaing, jarak hotel La Quinta terdekat, luas kantor, dan pemasukan warga sekitar. Selanjutnya, ada studi kasus yang bisa kita akses pada tautan berikut untuk mencoba sendiri metode-metode tersebut. Jika kita kurang paham dengan hasil studi kasus tersebut, bisa kita tanyakan di kelas kepada dosen statistika terkait. Sekian overview mengenai sampling, uji hipotesis, korelasi, dan regresi dalam statistika. Untuk pemahaman lebih mendalam, silakan mengakses referensi utama yang dapat kita lihat di kredit video. Saya Hafiz selaku narator dan penyusun video undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya.